Kupasan kajian tasawuf itu arahannya nanti adalah kembali kepada akhlakul karimah. Tapi tentunya yang harus kita pahami adalah bahwa dalam bahasan tasawuf itu ada tiga hal. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli ini adalah mengosongkan diri dari perbuatan yang buruk-buruk. Orang-orang yang seperti ini langsung ingin menjumpai mursyidnya, masuk pada tarekat, atau menemukan gurunya yang bisa membimbingnya. Barulah nanti ketika dia jumpa dan matang dia untuk menemukan kupasan kajian yang dia dapat dari gurunya, maka dia akan mengembangkannya dan dapatlah masuk pada tajalli. Tajalli itu tersingkap, melebur, maka disitulah dia langsung sudah berbaur dengan Allah. Kajiannya itu tahali tajalli. Ada nanti kupasannya adalah nanti masuk pada makomat, ada masuk pada ahwal. Tapi ketika Irda langsung membahas tentang tasawuf alam, itu enggak ada kupasan seperti itu. Karena tasawuf itu memang untuk seluruhnya. Nah, kenapa enggak fokus aja langsung? Kenapa harus pakai ekosistem seperti itu? Jadi maksud Ustadz harusnya kayak mana? Harusnya dikembalikan kepada peranan sufi dalam memelihara ekosistem gitu. Siapa sih itu nanti kita ambil tokohnya, carilah. Berarti itu jadi literasi. Nah, iya. Library riset. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Kali ini kita masuk dalam kajian akademik yang mengulas tentang konsultasi judul calon sarjana calon sarjana prodi akidah dan filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Baik, sama saya siapa namanya? Azrah dan Azroh. Canda teman-teman itu sekalian. Ini siapa? Irda ya, Irda. Silakan, siapa yang mau mulai ini? Jadi di sini saya ada dua judul Ustaz. Yang kiranya mungkin ada hubungannya dengan tasawuf gitu. Ya. Jadi saya mau minta pendapat Ustaz dulu. Jadi ini judul pertama ini Ustaz. Etika terhadap lingkungan hidup dalam tinjauan konsep tasawuf alam atau ekosufisme. Konsep tasawuf alam. Ada tasawuf alam. Teman-teman YouTube sekalian, dalam memulai dengan matang mengenal apa judul yang kita punya, awalilah pertama kita harus menelusuri masalahnya. Jadi Irda melihat masalahnya apa ini sekarang? Kayak masalah kerusakan alam, Ustaz. Baik. Lalu? Jadi kan kayak kerusakan alam itu ada campur tangan manusia di situ kan, Ustaz. Maksudnya gimana? Kayak bencana alam itu kadang terjadi karena ulah manusia gitu, Ustaz, yang tidak menjaga lingkungan sesuai dengan yang diapakan gitu, Ustaz. Ya. Dihubungkan dengan tasawuf gimana maksudnya? Ekosufisme, Ustaz. Ekosistem. Memang kupasan kajian tasawuf itu arahannya nanti adalah kembali kepada akhlakul karimah. Tapi tentunya yang harus kita pahami adalah bahwa dalam bahasan tasawuf itu ada tiga hal. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli ini adalah mengosongkan diri dari perbuatan yang buruk-buruk. Maka orang-orang yang seperti ini langsung ingin menjumpai mursyidnya, masuk pada tarekat, atau menemukan gurunya yang bisa membimbingnya.
Kalau bahasa sekarang adalah privat lah. Ketika Irda bermasalah untuk masuk sebuah perguruan tinggi negeri ternama, kan harus berpikir, ya, aku harus dapat untuk masuk ke sana. Permasalahannya adalah bagaimana cara yang aku dapat. Carilah guru. Guru itu membimbing sampai udah akhirnya berhasil. Ketika turun gunung, Irda langsung ujian jebol untuk masuk perguruan tinggi ternama tadi yang diharapkan. Nah ternyata tarekat-tarekat itu seperti itu. Sama terapi-terapi itu pun gitu juga. Atau namanya yang istilahnya bimbingan itu tadi untuk bisa menuju situ, begitu juga dia fokus. Dan nggak ada yang menolak. Siapa yang menolak keluar aja udah langsung gagal, betul tidak? Nah begitulah. Itu yang pertama takhalli. Maka orang-orang itu akan dikosongkan dulu. Arti dikosongkan ini adalah dia keluarkan perbuatan negatif yang pernah dilakukan selama hidupnya. Yang kedua, setelah dia kosongkan semua itu, dia keluarkan semua itu, kan pasti udah menyesal semua ini. Kenapa ini, malu, nyesal, apa semuanya. Harus ada tahali, pengisian, diisi dia. Udah bersih nih, kalau tidak nanti terbang kayak kapas. Artinya entah kemana-mana arahnya. Gitu. Maka harus ada mursyid, ada pembimbing, ada guru, ada tutor, ada instruktur yang bisa mengarahkan dia. Inilah yang akan mengarahkan tuh jalan kanan, tuh jalan kiri, ini jalan lurus, dan lain sebagainya. Barulah nanti ketika dia jumpa dan matang dia untuk menemukan kupasan kajian yang dia dapat dari gurunya, maka dia akan mengembangkannya dan dapatlah masuk pada tajalli. Tajalli itu melebur, maka disitulah dia langsung sudah berbaur dengan Allah. Kalau bahasa Imam Ghazali itu melebur. Kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah wahdatul wujud. Ya ternyata kita kan yang betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua ini kan beda-beda semuanya padahal datangnya dari satu, Allah. Kalau bahasa dari kajian sufistik di dalam buku Daqaiqul Akbar, maka dinyatakan itu adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nanti yang darasa malu dia, maka muncullah alam-alam dan sebagainya, alam semesta. Gitu. Jadi ini masuk Ustadz. Kajiannya itu tahali tajalli. Ada nanti kupasannya adalah nanti masuk pada makomat, ada masuk pada ahwal. Tapi ketika Irda langsung membahas tentang tasawuf alam, itu enggak ada kupasan seperti itu. Karena tasawuf itu memang untuk seluruhnya. Nah, kenapa enggak fokus aja langsung? Kenapa harus pakai ekosistem seperti itu? Jadi maksud Ustaz harusnya kayak mana? Harusnya dikembalikan kepada peranan sufi dalam memelihara ekosistem gitu. Siapa sih itu nanti kita ambil tokohnya, carilah. Berarti itu jadi literasi. Ya iya. Library riset bukan field riset. Terus harus ada tokohnya Ustaz. Ya iya harus ada tokohnya karena itu kan sufi. Bain lagi gimana tanggapan mahasiswa API dalam menyikapi tentang ekosistem dalam kajian mata kuliah tasawuf akhlaki misalnya atau ilmu tasawuf. Ada nggak dosen-dosen yang mengajarkan nanti mengkaitkan ke situ? Kalau nggak ada ya nggak jumpa, susah juga. Makanya misalnya ketika ditaruh situ Syekh Siti Jenar, kan Sufi, Sunan Kalijogo, Sufi Nusantara, ya Hanjah Pansuri. Bagaimana beliau melihat ekosistem? Kan kita membahasakan dari orang filsafat. Apain kita harus sesuai dengan buku mereka gitu loh. Tapi kita bahasakan ternyata orang-orang sufi yang mempelajari tasawuf benar-benar menjaga ekosistem ini. Ekosistem itu yang diawali dengan alam yang dipahami secara umum dengan kupasan kajian tentang perpohonan dan lain sebagainya. Nanti disitulah dilihat bagaimana Ibnu Arabi berbicara, bagaimana atau kemudian tokoh sufinya adalah Junaid al-Baghdadi. Begitu. Ternyata akhirnya kontribusi ya teman-teman YouTube sekalian di sini akan memberikan gaung kepada teman-teman yang lain bahwa ternyata tasawuf bukan hanya berbicara kedekatan itu dengan zikir saja, tapi dengan memelihara Allah. Ternyata ya orang-orang sufi itu memang rata-rata pada penjual kayu bakar.
rupanya bukan kayu-kayu semua yang harus ditebang mereka, kayu-kayu yang sudah jatuh itu yang dikutip mereka. Maaf cakap, hutan itu sampai bersih karena dahan-dahan yang jatuh para sufi waktu itu mengutipnya. Padahal mereka aja bisa makan lezat kayak manapun mudah, tapi kan nanti jadi hal sesuatu yang membingungkan. Kalau bahasa YouTube membagongkan. Nah, ternyata bagian dari zikir itu bisa turun ke lapangan dengan berbaur seperti yang lainnya tanpa orang tahu dia itu siapa. Itulah dia kaji. Makanya ketika ada terjadi dialek antara dua sahabat dalam buku Mukasyafful Qulub, saat Abi Yazid ditanya, "Wahai saudaraku, ya Aba Yazid, aku udah laksanakan semua perintah Allah, tapi hatiku gelisah, tak tenang." Maka kata Abi Yazid, "Aku laksanakan perintah Allah semua itu karena aku sembah dia." Maka bertanyalah mahasiswa Ustadz S2 semalam, apa maksud dari pernyataan itu Ustadz? Ustadz kata, yang dimaksud Bayazid adalah kepada sahabat yang bertanya tadi bahwasanya yang dia lakukan selama ini sholatnya, puasanya, itu pamer untuk ditonjolkan sama orang biar dipuji. Mana dapat batin dia tenang. Gitu loh. Maka dibahasakan Bayazid itu dengan bahasa bahwa aku menyembah Allah. Nah, ini yang Ustadz masuk dengan peranan sufi. Tapi hadirkan tokohnya. Peranan sufi aja lah, masuk kepada tokohnya langsung seperti yang kita punya. Siapa aja dia, mungkin Hasan Basri kah? Iya. Nah, Al-Muhasibi kah? Al-Muhasibi itu ahli fikih, tapi akhir ujung-ujungnya jadi mutasawif. Nggak mungkin mereka nggak bersinggungan dengan alam. Akhirnya kontribusinya teman-teman YouTube sekalian, Irda dan Azra, itu akan bisa mengenalkan kepada teman-teman yang lain bahwa tasawuf itu bukan hanya berzikir saja. Itu yang ditempatkan muatan dengan kupasan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masuk tuh kajian akidah, masuk tuh kajian filsafat, masuk tuh kajian filsafat Islam, kolaborasi antara tasawuf dan filsafat. Udah filsafat Islam diarahkan dengan sejujurnya. Makanya Martin Link setelah masuk Islam masuk dengan nama Abu Bakar Sirajuddin tidak pernah melepaskan bahwa mengatakan inti dari tasawuf itu adalah kewahyuan. Siapa bilang tasawuf itu sesat? Nggak cocok di hati ya biar dia bilang sesat. Saya pahami. Nah, ini muatan orang-orang api yang bisa mengenalkan. Maka akhirnya muatan kontribusi itu pertama orang jadi kenal. Bukan berarti orang bertasawuf itu. Maka muncul zaman dulu yang tua-tua masuklah tarekat untuk usuluk. Maka di tarekat Ustadz Jabal Hindi dan ada lagi di Pancabudi. Itu nggak hanya yang tua-tua, yang muda-muda pun masuk asal dia mukallaf. Orang yang sudah dibebani perintah oleh Allah untuk mengerjakannya, ada pepahala, meninggalkannya berdosa segala perintah Allah. Itu mukallaf, taklif. Itu dia. Yang kedua adalah ya akan menjadi muatan bahwa seorang mutasawwif pun juga mempunyai peranan untuk menjaga ekosistem ini. Tapi nggak perlu dia tunjukkan seperti Mr. Bean, ditunjukkan sama orang bahwa dia berbuat gitu loh. Nggak dipuji, sakit hati. Bisa dipahami? Itulah yang menjadi kontribusi utama nanti ketika bila itu hadir. Oh, dari mana? Ya karena dari mana inilah kita jadi menarik skripsi ini diangkat gitu loh. Kalau udah ada semua di buku, buat apa jadi temuan? Mana temuan lagi? Bacaan. Ini kadang banyak kali nggak ada. Kayak mana itu? Makanya kita hadirkan dia tokoh itu, bukan tokoh itu saja. Berarti kalau kayak gini punya judulnya dia itu kan peranan sufi gitu kan Ustaz. Berarti sufinya hanya satu. Sufinya hanya satu aja. Berarti ada beberapa makanya nanti kita jadikan sumber primernya itu adalah siapa tokohnya. Berarti kalau titik acuannya satu tokoh gitu. Betul. Kalau memang dia punya buku, itulah Muhasibi. Nah, yang punya buku Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuklah tadi Imam Ghazali, Mukasyafful Qulubnya ada. Syekh Abdul Qadir Jailani lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak semua nanti tasawuf alami. Makanya kemarin siapa yang ngomong tuh ya? Oh,
Mas Farudin Faiz itu teman Ustadz tuh, Ustadz di dakwah, dia di Usuluddin waktu di Jogja. Dr. Farudin Faiz itu ada tuh, ngaji filsafat. Iya, Ustaz. Mas Farudin Faiz itu ngomongnya bukan sembarangan aja bisa difilsafatkan gitu. Ya, sama, bukan sembarangannya aja dibilang ditasawufkan. Muatan akademisnya tetap, tapi perlahan-lahan kita memberikan orang paham. Gitu loh. Ya, tasawuf ini semuanya serba logis, tapi bahasanya rasa zuk, nggak bahasa akal. Padahal logika itu adalah akal. Bingung kan? Gitu. Ya. Makanya tadi Ustaz lihat, kalau hanya begitu aja kita mengada-adakan namanya. Baik, yang kedua teman-teman YouTube sekalian, di saat kita sudah menemukan masalah, kita akan melakukan survei yang kita hubungkan dengan tokoh yang akan kita angkat. Paling tidak kita harus tahu kisah beliau. Makanya Ustaz kasih jalan untuk memudahkan Irda adalah cari tokoh sufi yang mempunyai peninggalan wasiat buku, karya. Tadi Ustaz kasih tahu Junaid al-Baghdadi ada, Al-Muhasibi ada, Syekh Abdul Qadir Jailani ada, Ibnu Arabi ada, semua ada sama Ustaz. Tapi Ustaz pelit, nggak mau Ustaz kasih pinjam, belilah. Beli sama Ustaz. Beli sama Ustaz, Ustaz belinya lagi payah. Enggak, bukan karena itu, banyak kali buku Ustaz yang dipinjam orang nggak balik-balik. Masalahnya catatan Ustaz. Ustaz kalau nulis, Ustaz kalau baca buku, nih enggak, kanan kiri tuh bercoret-coretan semua nih. Jadi yang mahal tuh yang coret-coret kanan kirinya. Kalau bukunya ini ada semuanya. Cuman pikiran kita tuh di buku itu entah hilang apapun tak orang kadang itu fa'alhamaha fujurha au taqwaha. Gitu ya. Nah, jadi di situ kupasan kajiannya saya kembalikan. Maka yang kedua tadi langkahnya adalah lakukan survei. Bukankah kita survei? Iya, survei. Atau bahasa lainnya nanti dikatakan adalah observasi. Observasi lapangan. Baru kita surveikan kesesuaiannya. Jangan langsung kita cocok-cocokkan. Yang kan kita baru tengok sementara ini. Misalnya tuh, ih ganteng kali kata Irda Abang tuh. Ya kan? Kan masih gantengnya. Sementara yang jadi permasalahan, aku butuh orang yang melindungiku. Kalau bisa yang ganteng. Kan gitu sebenarnya. Yang jadi kita pertanyakan, betulkah si ganteng itu bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan dalam sebuah perlindungan? Itu nanti disesuaikan sama si ganteng tadi. Rupanya ganteng-ganteng, jenajah perempuan banyak, 500 orang di kamarnya. Rupanya mau jadi, kan gitu kayak cita-cita. Culun-culun, rupanya berapa banyak perempuan udah jadi di bawah tanah tuh. Belum tentu lahir itu akan mempengaruhi batin. Tapi lihatlah perilakunya, akan melihat batinnya, dan akan terlihatlah lahirnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau seumpama ini Ustaz, kalau ditaruh jadi penelitian ke suatu tarekat gitu Ustaz, tapi tentang masalah ini juga. Bisa. Permasalahannya adalah Irda perempuan. Kecuali ada sekhoh. Kalau di Jawa itu ada sekhoh Ustaz, tarekat Sajiliyah. Nggak tahu masih ada nggak beliau. Beliau itu orang lihat beliau di tempat latihan, rupanya beliau lagi ngerjakan haji, bimbing simbah-simbah yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang ngerti bahasa Jawa itu pun kromo inggil. Kalau yang nggak paham kromo inggil, ya nggak ngerti kayak mana ngarsi simbah tuh beliau tuh lah. Begitu. Itu sekhoh. Guru Ustadz dulu itu tarekat Sajiliyah itu beliau. Siang itu kerja, malam gitu. Tapi permasalahan kalau dia nanti nggak ada sekhoh, perempuan laki-laki semua, itu yang berat, ribetnya. Kalau dia masuk kepada wilayah field research, penelitian lapangan. Tapi kalau liberal research adalah kita bisa melihat buku-buku apa yang kita Google, kita searching. Kalau tawaran Ustaz kalau memang masuk kepada kajian seperti itu, ambillah yang library. Tapi yang belum ada ditampilkan. Itu menarik. Karena kita, kayak Ustaz bilang tadi, ini adalah akan mengenakan kepada umum bahwa ternyata tasawuf berbicara untuk melindungi alam. Jangan dikira orang tasawuf itu lepas dunia saja. Udah namanya cinta, pemilik yang dicinta itu akan dilindungi. Masuk akal? Masa makin nggak kenal dia sama yang dicintai, masa ditinggalkannya begitu?
nggak rela dia kalau itu nggak dikeluar, tapi dia nggak akan memaksakan orang. Belum lagi dia kasih tahu banyak kali sekarang tuh yang orang gila tuh belum tentu orang gila semua itu. Jangan-jangan ada wali di situ. Ternyata gila modern sekarang banyak kali yang pakaiannya rapi-rapi, gagah, cantik, lain sebagainya. Gila ya. banyak yang gila. Oke, itu yang gila. Gitu. Gila jabatan, gila harta. Udah, Ajra? Beda aja tuh Ustaz. Nggak apa-apa. Kan masih berhubungan dengan tasawuf gitu kan Ustaz. Nah, saya mau narikkan ke kesehatan gitu Ustaz. Di sini saya buat judulnya itu pandangan tasawuf terhadap spiritualitas pada kesehatan mental gitu. Karena lihat keadaan sekarang atau enggak ya yang sejauh-jauh di lingkungan saya sekitar itu kayak anak-anak broken home atau apa gitu kan Ustaz. Jadi kayak lari dan dia menyimpang, dan ketika saya mencoba untuk mendekat, ketika saya coba untuk ngajak dia kembali kan saya orang Siantar gitu kan Ustaz. Nah, ada satu tempat itu memang khusus untuk wanita-wanita muslim yang lebih untuk mengarahkan ke keagamaan gitu Ustaz. Nah, saya ajak beberapa orang untuk ke situ, mereka kayak menolak secara halus memang gitu Ustaz. Cuman ketika saya tahu latar belakang keluarganya yang memang kan broken home ini kan bukan berarti harus tentang perceraian aja gitu kan Ustaz. Ada yang emang Kelebihan duit memang ya. banyak lah gitu kan Ustaz. Nah, jadi dari situ saya langsung mikir kayak seharusnya kalau seperti itu lebih mendekat ke agama gitu Ustaz. Jadi? Nah, jadi dari situ saya punya usulan untuk bikin judulnya itu kalau tasawuf ini kan lebih ke spiritualitas gitu kan Ustaz. Kayak misalnya kayak tadi tarekat lah gitu kan tarekat itu kayak wadahnya gitu kan Ustaz untuk lebih mendalami spiritualitas. Nah, jadi karena itu saya kayak ada rasa tuh kayak cocok untuk di sini dikaitkan. Baik, teman-teman YouTube sekalian, ketika berbicara tasawuf itu tidak luput dari rasa. Dan ketika melihat rasa itu harus ada tokohnya. Ketika tokoh berbicara, maka itu disebut dengan perasaan yang dialaminya. Ketika tokoh itu berbicara dan melampirkannya ke dalam sebuah tulisan, itu yang disebut dengan bagian dari tasawuf. Dan siapapun yang membaca pengalaman beliau, ketika dia akan menggelutinya, dia akan melahirkan rasa-rasa yang berbeda-beda. Makanya ketika dalam masalah pembuatan teh manis, ternyata bukan gulanya yang jadi permasalahan teman-teman YouTube sekalian. Adalah permasalahan kepada berapa kali celup teh tadi. Nikmatnya bukan di manisnya gula, tapi nikmatnya di dalam celupan teh tadi yang membuat warnanya gurih dan nendang ke dalam lidah. Orang selama ini melihat manisnya, karena apalagi disebut teh manis. Padahal di situ ada awalnya teh. Belakangan yang disebut pahit dan manis. Kenapa dibuat teh pahit? Karena teh itulah ternyata peran utama, bukan manisnya. Jadi ketika Ajrah berbicara tentang hal itu, Ajrah harus merujuk kepada misal pengajian ini siapa? Oh, dia orang tarekat? Tidak. Seberapa jauh dia? Kalaupun dia masalah tadi dikatakan sufi atau tidak, paling tidak dia punya serendah-rendahnya buku. Dia punya pemikiran, oh cuman pemikiran yang bagus, tapi dia nggak mengindahkan dalam sebuah perbuatan. Nggak bisa tasawuf ini disamakan dengan kajian yang lain. Fikih itu kaji lahir. Masalah tadi Azra sudah betul-betul menghayati dengan wudhunya, nggak peduli Ustadz. Khusukkah tadi Irdah, nggak peduli Ustadz. Yang penting Ustadz udah tengok Irdah tadi sudah mandi, sudah wudhu, istinja, sudah wudhu, sudah pakai nutup aurat. Azra juga begitu, masalah tadi hatinya mikirkan tadi tentang ayam panggang dan sebagainya, itu bukan urusan Ustaz. Tasawuf berbicara semuanya. Gitu. Maka oleh karena itu nanti kajian kupasannya adalah kembali kepada ada di daerah itu jadi masalah, ternyata di daerah lain ada sebuah pengajian yang juga bagian dari tarekat. Bila ada tadi sekhoh dan khalifah tadi itu adalah perempuan, itu bisa jadikan sebagai narasumber, bisa juga Irdah lakukan itu. Paham ya? Jadi ketika ada suasana seperti itu, bagus memang. Spiritualnya kok kosong. Maka dihubungkan, kalau dibayangkan semua orang tua, laki bapak-bapak ikut masuk tarekat, dan akhirnya dia mengarahkan untuk menjaga anaknya, dan mengantarkan kepada zikir yang bisa menenangkan jiwa, ini akan membuat sebuah spiritual yang luar biasa. Spiritual itu kondisi lapangan.
Tegan tasawuf itu harus dia kembalikan kepada kondisi batin dia dengan Tuhan. Ada yang laduni, ada yang dengan mursyid, syekh yang dicintai. Gitu ya. Nanti dikuasai lagi, diperdalami lagi yang tentang ketika membahas tasawuf itu dua hal teman-teman YouTube sekalian. Ada sebuah pemikiran dalam sebuah buku, ada seorang tokoh yang dikupas, yang dibahas oleh orang, itu yang kita ambil, mana yang bagian yang bisa kita jadikan pilah. Dan itu sesuai dengan kaitan yang terjadi masalah sekarang ini. Misal untuk Azra, ketika Azra melihat suasana seperti itu di kampung misalnya, maka di saat itu terlihatlah ketika kisah bagaimana Ibrahim bin Adam dengan suasana dia. Akhirnya Ibrahim bin Adam berani meninggalkan kerajaannya untuk dekat pada Allah. Karena selama ini dia sebagai raja tak ada ketenangan. Tadi kan, bukan broken home tadi adalah karena pertikaian dan sebagainya, tapi karena memanjai apa dan sebagainya. Akhirnya terjadi tidak genah. Orang tua memberikan perhatian akidah kepada anak. Gitu ya. Nanti dalami lagi, nanti kalau udah matang jumpai Ustaz lagi. Ya, jadi caranya begitu. Lihat suasana kondisi yang ada di kampung kita. Lihatlah suasana seorang tokoh sufi yang hampir mirip dengan teman. Ambil. Jadi bagaimana cara-cara sistem yang dilakukan oleh tokoh sufi tadi di masa itu kita terapkan di sekarang. Beda, zaman yang nggak ada masalah, beda. Masalah tentang pengalaman, pengamalannya kok. Ini kan masalah rasa. Kalau udah masalah rasa nggak ada masalah kan tadi tentang kereta, mobil, truk. Yang dimasalahkan nyampe nggak? Rasanya nggak enak kalau aku nggak sampai. Rasanya nggak enak kalau aku nggak datang. Betul? Oke, dah selesai ya Ustaz mau ngajar. Ya. Cukup sekian teman-teman YouTube sekalian, semoga bermanfaat. Azra dan Irda dalam 2 konsultasi dalam bahas tentang masalah tasawuf. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.